saya mau menyapa dulu. Shalom. Haleluya. Shalom. Shalom. Kebiasaan khotbah di gereja ya, jadi pakai saudara. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, jabatan adalah ujian karakter seseorang. Betul. Pencapaian adalah ujian dari karakter seseorang. Saul adalah seorang yang mengalami post power syndrome ketika dia digantikan oleh Daud. Sehingga hasratnya Saul itu ingin saja membunuh, ingin saja mencelakai, ingin saja melakukan hal yang tidak baik terhadap Daud. Karena famousnya Daud itu lebih familiar dibanding Saul. Ya, dibanding Saul. Nah, secara psikologis banyak pemimpin-pemimpin sekarang ketakutan dengan generasi-generasi muda. Itu sebabnya di organisasi kami, Gereja Baptis Indonesia, kekosongan 65 gereja. Karena apa? Gembala-gembala sidang tidak mempersiapkan kaderisasinya. Jadi saya mau menantang semua yang ada di sini, siapa yang siap jadi gembala sidang? Mohon maaf Pak Ketua, kemarin saya buat survei dengan beberapa orang mahasiswa di tempat ini, miris sekali dan saya sedih. Ternyata tidak ada yang mau jadi gembala sidang. Untuk apa sekolah ini Pak Daud? Kalau tidak menciptakan orang yang mau menggembalakan. Sedih sekali. Betul. Sekali lagi saya mau tanya, ada yang mau jadi gembala sidang? Sedikit sekali kan? Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Karena saya mengalami, saya pengen jadi gembala sidang, saya pengen melayani di salah satu gereja, itu pun tidak mudah. Saya sudah lama menjadi asisten gembala, tidak diangkat-angkat jadi gembala. Bahkan tidak dimatrikulasi, bahkan tidak diperhitungkan. Dan sampai saya ada di titik kritis ingin menyerah. God, aku mau mundur Tuhan, aku mau berhenti menjadi gembala sidang. Nah, saya sedang berpikir, apa yang dialami Daud ketika dia sudah diurapi menjadi seorang raja, ketika dia sudah dipilih menjadi seorang raja, tetapi tidak serta-merta dia dapat menduduki posisinya. Tidak serta-merta dia duduk menjadi seorang raja. Karena Saul tidak bisa menerima dia digantikan menjadi raja. Dan Daud pun menjadi seorang pelarian di Gua Adulam. Nah, di sini Daud sedang berproses. Di masa-masa kritis ini, Daud sedang dibentuk oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan support system yang baik terhadap Daud. Amin. Amin. Mungkin saat ini kita ada di posisi itu. Kita sedang ada di masa-masa kritis kita. Kita sedang ada di masa-masa krisis kita. Dan kita merasa tidak ada orang yang menolong. Kita merasa tidak ada orang yang membantu. Kita merasa tidak ada orang yang care, yang peduli terhadap kita. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan, Tuhan akan selalu mengirim support system di masa-masa krisis kita. Amin. Nah, kita mau belajar dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Support system di masa krisis. Satu Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Sudah mau jadi hamba Tuhan, belum pegang Alkitab? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya
dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar utang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mizpah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Karet. Saya tidak bisa memastikan, tapi ada keyakinan saya tentang pergumulan Daud di Gua Adulam ini adalah tipologi pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Karena pengalaman-pengalaman Daud itu ada rangkaian yang tertaut kisahnya terhadap kisah Yesus Kristus. Sehingga saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak bisakah kalian berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku di tempat ini? Tetapi yang menarik adalah ini yang akan kita lihat, siapa-siapa saja support system yang baik di masa-masa kritis kita, sehingga kita akan semakin kuat, kita akan semakin yakin, kita akan semakin berpengharapan dikalau adik-adik saat ini mengalami kesulitan, dikalau adik-adik saat ini mengalami pergumulan, atau sedang ada di titik nadir terendah. Tuhan, aku mau menyerah, Tuhan, aku mau mundur, Tuhan, aku mau berhenti saja jadi hamba Tuhan. Mungkin Daud bisa berperkara dengan Tuhan, apa maksud Tuhan memilih aku jadi raja tetapi mengizinkan aku untuk mati? Terkadang kita sebagai hamba Tuhan sering berkata demikian, Tuhan, kamu panggil aku, tetapi ada jemaat yang tengilnya minta ampun. Tiap hari teror, ya. Nah, tujuannya adalah agar kita yakin, kita tahu, kita percaya bahwa bimbingan Tuhan itu selalu menyertai kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, support system yang pertama adalah keluarga. Perhatikan baik-baik. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, mendengar Daud melarikan diri, mendengar Daud sedang dikejar-kejar Saul, mendengar Daud sedang mengalami kesulitan, keluarganya mendengar. Respon tanggap dari keluarga Daud sangat baik, Bapak Ibu. Karena realita zaman sekarang, orang cenderung menjauhi yang bermasalah, orang cenderung anti terhadap orang yang punya kesukaran. Yang dicari orang adalah orang-orang yang senang. Tetapi perhatikan baik-baik, respon tanggap dari keluarga Daud sangat baik. Mereka tidak menutup telinga tentang kabar pelarian Daud. Mereka belajar memahami apa yang terjadi terhadap Daud. Mereka bertindak mendapatkan Daud di Gua Adulam. Saudara, pengaruh keluarga ini sangat baik sekali terhadap kondisi kita, terhadap mental kita, terhadap psikis kita. Ketika engkau sedang dicambuk oleh kekhawatiran, ketika engkau sedang digerogoti oleh ketakutan, jangan abaikan keluargamu. Tuhan tidak mengirim pasukan perang. Perhatikan baik-baik. Ini dalam kejaran yang menakutkan. Tuhan tidak mengirim tentara-tentara yang memiliki pakaian perang. Tuhan tidak mengirim pasukan berkuda.
Tuhan tidak mengirim alat-alat perang, tetapi Tuhan mengirim keluarga kepada Daud. Karena Tuhan tahu yang dibutuhkan Daud saat hari ini adalah mental health, kesehatan jiwanya. Karena Tuhan tahu hubungan Daud dengan Tuhan itu sudah oke sekali, sudah baik sekali. Apalagi Daud orangnya sangat mencintai keluarganya. Bahkan ketika anaknya meninggal, dia seperti orang gila menangis. Artinya begini, dalam tafsir saya, Tuhan tahu ketika Daud sedang dikejar-kejar, ada kemungkinan besar Daud berpikir, apakah keluargaku juga akan kena dampaknya? Apakah keluargaku juga akan kena masalahnya? Apakah keluargaku juga akan dipersekusi? Bisa jadi dia berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan mengerti. Tuhan kirim support system itu kepada Daud untuk memberikan ketenangan kepadanya. Australian Department of Health mengungkapkan hubungan keluarga yang negatif dapat menyebabkan stres, berdampak pada kesehatan mental, dan menyebabkan gejala gangguan fisik. Keluarga yang tidak mendukung dapat mengurangi kesehatan mental seseorang atau menyebabkan penyakit jiwa. Sebagian besar perawatan yang sering diandalkan oleh penderita kesehatan mental adalah dari keluarga. Makanya di penjara, di rumah sakit jiwa, di rumah sakit umum selalu ada jam besuk. Karena pentingnya keluarga menjadi support sistem kita. Artinya gini adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan. Pengalaman pribadi tentang dinamika saya memenuhi panggilan pelayanan Tuhan. Memang ada konyolnya sedikit, tetapi saya tidak percaya itu. Udah berdoa saja, nanti Tuhan kirim. Tapi saya tidak membangun hubungan dengan keluarga. Kan konyol sekali. Karena ada kesaksian-kesaksian, saya cuma berdoa di dalam itu, menyembah Tuhan, menyanyi kepada Tuhan, tetapi tidak membangun hubungan dengan keluarga. Saat itu saya mulai membangun hubungan dengan tante saya, dengan tulang saya, dengan adik-adik saya, dengan udak-udak saya. Walaupun persentasi ada 20% yang nyuruh kamu pindah, tetapi 20% kamu lanjut. Itu yang membuat saya kuat, itu yang membuat saya tough, itu yang membuat saya survive. Ada keluarga yang menanti saya, ada keluarga yang mendukung saya, ada keluarga yang mendoakan saya. Saudara, dan Pak Daud tahu persis itu ketika saya berangkat ke sini. Saya belum jawab ya, tante saya udah ngasih ongkos. Benar ya Pak Daud ya? Didukung saya. Itu yang membuat kesakitan itu angkat batu tiap hari. Kesakitan itu angkat semen tiap hari. Kesakitan cari kayu tiap hari. Timba sumur tiap hari. Tidak ada apa-apanya. Ada keluarga yang mendukung saya. Hai Bung, engkau yang punya pergumulan, jangan sok kuat, hubungin keluargamu. Berbagi cerita kepada mereka. Bukan untuk berkeluh kesah, tetapi katakan panggilanmu kepada Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan kirim support system yang baik dari keluarga kita. Amin. Amin. Katakan kanan kirimu, mari bangun hubungan dengan keluarga. Jujur. Saya begini, kalau Daud tidak punya hubungan yang baik dengan keluarganya, Daud itu nggak akan dicari. Tetapi karena Daud punya relasi yang kuat dengan keluarganya, apalagi dia berhasil mengalahkan tentara Filistin itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi tentang diri Anda. Saya tidak tahu apa yang menjadi polemik pergumulan panggilanmu. Mungkin Anda sedang stres, atau sedang terpuruk,
atau menjadi pribadi yang introvert, penyendiri? Apakah semua perilaku sikapmu bisa menolong dengan stresmu, dengan khawatirmu, dengan penderitaanmu? Tidak. Yang bisa kita lakukan adalah melihat bahwa orang-orang benar tidak akan terjatuh, tergeletak ketika Tuhan memberikan support yang baik itu. Amin. Amin. Karena ini yang jadi pujian Daud di Mazmur nanti. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, support sistem yang pertama tadi keluarga. Yang kedua, yang sepenanggungan dengan kita. Kadang-kadang aku mikirin ayat ini, Bu Rode. Daud itu udah stres, dikirim orang yang banyak utang. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan. Berhimpun jugalah kepadanya setiap orang yang dalam, bukan 1-2 orang, kurang lebih 400 orang. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, setiap orang yang dalam kesukaran, datang samanya. Lalu saya mulai mencari hikmat Tuhan. Tuhan, apa maksud dari cara ini mengirim orang-orang yang susah? Lalu saya membaca buku-buku psikologis, buku-buku tentang konseling, buku-buku tentang cara membangun jiwa seseorang. Ternyata orang-orang yang sepenanggungan dengan kita itu lebih menghibur. Lebih menghibur. Betul ya? Lebih menghibur. Ya. Awalnya saya bingung, kenapa Tuhan ngirim orang yang banyak utang, sedangkan Daud dalam kemiskinan. Ya. Tapi saya tidak setuju dengan filsafat untuk bangkit itu yang mengatakan jika engkau susah, lihat ke bawahmu, masih ada orang susah. Seakan-akan kita bersyukur atas kesusahan. Ya. Tuhan tidak mengirim orang-orang kaya. Tuhan tidak mengirim panglima-panglima. Tuhan tidak mengirim cendekiawan. Tetapi Tuhan mengirim orang-orang yang susah. Di sini Tuhan sedang mengembalikan jiwa kepemimpinan Daud. Perhatikan. Ini orang susah 400-an. You sedang diurapi menjadi raja. Makanya dikatakan Daud bangkit memimpin mereka. Ketika kita memiliki kesusahan yang sama, kita akan bangkit bersama-sama. Ketika kita memiliki penderitaan yang sama, kita akan survive bersama-sama. Ketika kita memiliki persoalan bersama, kita akan maju bersama-sama. Luar biasa Tuhan kan? Cara memberikan support system kepada kita. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, saya menyelidiki kenapa ada doa perangkatan di kampus ini. Awalnya saya hanya berpikir untuk membangun kebersamaan saja. Udah, mungkin dosen-dosen punya program, buat saja doa perangkatan. Karena saya tidak tahu maksud tujuannya apa. Hanya sekedar program berdoa saja? Atau hanya sekedar kegiatan di kampus saja? Oke, baiklah. Kita buat doa perangkatan. Tetapi ketika saya menyelidiki lebih dalam dari program doa perangkatan ini, ternyata saya mengalami revival di dalam diri saya. Kenapa? Bayangkan, di semester akhir itu banyak hutang yang harus dibayar ke kampus. Satu kelas itu nggak ada orang kaya, semua miskin. Iya, betul. Dan satu angkatan itu nggak ada yang pintarnya melebihi Albert Einstein, sama saja semuanya. Iya toh? Emang pintar bahasa Inggris langsung pintar teologi? Nggak ada hubungannya. Iya toh? Seperti itu. Lalu berkumpullah kita berdoa satu angkatan.
Apa masalahmu? Orang sudah tahu satu angkatan itu. Tapi perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Ada sebuah kalimat yang menarik, yang membuat revival di dalam diri kami. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita bernyanyi bersama-sama kepada Tuhan. Kita memuji bersama-sama kepada Tuhan. Kita menyembah kayak orang gila, Bapak Ibu. Benar. Memutar-mutar kita di kelas ini. Ada kuasa hanya untuk bayar hutang. Karena kami tahu kami berutang bukan karena kami meminjam. Tapi kalau you ngutang karena you minjam, you suruh Tuhan bayar, goblok. Lah banyak orang Kristen gitu loh. Saya temuin dengan pelayanan sendiri. Mereka yang nyusahin dirinya, mereka yang nggak hidup sehat, hipertensi, gula darah naik. Tetapi ketika Tuhan tidak menjawab doanya, Tuhan yang disalahkan. Padahal mereka yang tidak hidup sehat. Padahal mereka yang cari utang. Lalu bilang, Tuhan tidak menjawab doaku. Tapi kami yakin, bukan karena kami ngutang di kampus. Memang keluarga kami miskin-miskin. Tetapi dari situ kita bangun bersama-sama. Sampai salah satu generasi pemberontak ya Pak Daud. Ya Bu Rode. Sampai generasi kami itu generasi pemberontak. Karena apa? Bangkit bersama. Dan kelas kami adalah kelas pemenang, tidak bohong. Mau lomba voli, mau lomba futsal, mau lomba lain-lain, angkatan kami angkatan pemenang. Karena apa? Karena satu sepenanggungan. Jadi kadang-kadang orang-orang susah itu dikirim buat kita, ya, bukan untuk nyusahin kita, malah mensupport kita. Samanya kita ternyata, ya, samanya kita ternyata. Ayo duduklah kita minum kopi, cerita-cerita kita, gitu ya tuh. Kalau saya datang ke Pak Esron, yang datang, samanya bukan, berdoa kau. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Jadi ternyata Tuhan itu bisa melihat kebutuhan kita, amin. Iya toh? Dikirim orang-orang karena kebutuhannya ada di situ. Daud itu butuh support. Karena apa? Dia diasingkan, dia menjauh, dia menjadi orang pelarian. Jadi orang yang dikirim kepada dia. Orang yang dikirim. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, coba lakukan dalam kelompok kelasmu. Iya toh? Mana tingkat 3 yang sudah mau menderita itu? Tingkat 4 yang sedang menderita? Enggak nanggung-nanggung loh, 11 juta satu semester harus dicukupkan. Tuhan Yesus, tanda kasih dari gereja cuma 50.000. Itu pun per minggu, dihitung-hitung nggak nyampe. Betul. Tapi apa yang terjadi ketika teman kesaksian dia mengatakan, gembala saya tiba-tiba ngasih saya duit 5 juta. Bukankah kita lebih bergairah lagi? Bukankah kita lebih bersemangat lagi? Seperti lagu orang baptis yang egois itu kan? Ada loh lagu baptis yang egois. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus Tuhan. Aku juga dihampiri. Iya toh? Itu kan lagu orang baptis yang kalau lain ditolong, saya juga nggak mau kalah. Aduh. Ini yang kedua. Yang ketiga, relasi yang kuat. Tidak mudah membangun hubungan dengan kerajaan lain. Bahkan Daud pernah menjadi pura-pura gila supaya dia tidak dituduh menjadi mata-mata. Tetapi Daud bisa menitipkan orang tuanya kepada Raja Moab. Padahal dia secara sah belum menduduki kerajaannya. Tetapi dia sudah memiliki relasi yang kuat dengan Raja Moab. Dan Raja Moab menolong dia. Saya sedih sekali lihat mahasiswa STTIIP
Purwokerto ngendok di kamar. Tidak mau kunjungan. Tidak mau membangun relasi dengan jemaat. Datang, diam, pelangak, pelongo. Bangun relasimu dengan orang. Karena apa? Support sistem yang baik bisa relasi kita. Saya tergelitik, Pak Pangeran, mungkin bisa diambil skripsi dari pengaruh keluarga ini terhadap, iya tak? Bisa itu. Jiwa hamba Tuhan. Ada ayatnya kok. Iya tak? Benar. Jangan jadi pemalu. Jangan jadi pendiam. Jangan jadi orang yang atuh, tidak mau tahu. Yang penting aku datang, duduk, diam, dengar khotbah, pulang. Anda tidak membangun hubungan dengan banyak orang. Saya mau kesaksian sedikit. Awalnya hanya jogging. Saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha Purwokerto. Kita berbincang banyak hal. Tidak pernah berbincang tentang gereja. Tetapi suatu saat ketika mereka tahu saya hamba Tuhan, mereka bercerita tentang masalahnya sendiri. Lalu mereka tahu Kalam sedang bangun gereja. Saya bangun relasi terus. Baru 2 hari lalu kami naik ke Pratin. 21 kilo Pak Daud. Jalan kaki. Kemarin lagi Pak Lambert bingung, ini pendeta tahan kok bisa mutar-mutar di PH. Saya jogging dengan orang-orang Cina di PH. Keliling-keliling. Membangun relasi. Tanpa maksud untuk memperkaya diri. Tetapi bisa menolong pelayanan. Betul. Saat krisis, saat punya masalah, sesungguhnya Tuhan telah mengirim orang-orang baik kepada kita. Tetapi kita tidak punya ketangkasan, tidak punya kecermatan, karena terlalu berorientasi pada masalah itu. Terlalu dalam merenungkan masalah itu, sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Relasi itulah yang membuat Daud mendapat dukungan untuk keamanan orang tuanya. Relasi itulah yang membuat Daud berkurang sedikit persoalannya. Orang tuaku sudah aman. Kini tinggal aku. Adik-adik, sudah berapa jemaat yang kau kenal? Sudah berapa banyak jemaat yang kau kenal di tempat pelayanan? Saya mengalami sendiri. 12 juta itu di akhir semester. Hanya sedikit pintu terbuka dari pintu gereja itu. Di gereja Isa Al-Masih Magelang. Memang agak kencang sedikit doanya. Siapa tahu Roh Kudus bisa dengar lebih kencang lagi kan. Tuhan, aku mau semester ini 11.850.000 dicukupkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, gembala sidang sama ketua majelis ngintip. Besoknya dipanggil, nih lunasin. Makanya S1 saya nggak nunggak, dan saya nggak perlu memo untuk minta ijazah saya sama Pak Daud. Nah itu dia. Tapi S2 banyak utang. S2 pun banyak utang. Saya bangun relasi dengan kampus, ngajar kampus yang baik. Ya, bangun relasi sebanyak mungkin. Ini Alkitabiah loh, bukan kata Pak Pendeta ini. Perhatikan konteksnya. Ketika dia krisis, Daud punya relasi dengan Raja Moab. Amin. Siapa relasimu? Pacarmu itu nggak bisa nolong kamu. Hah? Cuman bisa bilang apa? Yang kuat ya sayang. Iya kalau nolong. Tapi nyusah-nyusahin. Nyusahinnya bagaimana? Kok aku nggak dibalas sih? Padahal udah tahu jam pelayanan, jam kunjungan. Iya toh? Iya kalau nolong. Ngajak kabur lagi dari pelayanan.
Yuk kita kabur yuk. Tetapi relasimu bisa menolong kamu, amin. Yang terakhir, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, penasehat spiritual. Dikatakan di ayat yang terakhir, lalu diantarkannyalah mereka kepada Raja Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Perhatikan, tetapi Gad Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung ini. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan. Kalau kita baca, ada banyak imam-imam yang dibunuh oleh Saul. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, saya juga sedih mendengar banyak mahasiswa STII Purwokerto tidak membangun hubungan yang baik dengan gembala sidangnya. Padahal mereka ditempatkan di sana untuk dibina oleh guru spiritual, mengarahkan kita, membimbing kita, menempatkan kita kepada porsi-porsi yang tepat. Seperti apa yang dialami Daud. Kamu tidak perlu ke gua itu lagi. Tapi Daud mendengarkannya. Adik-adik, jangan takut cerita dengan gembala sidangmu. Siapa tahu dia punya ATM yang luar biasa gemuk kan. Hah? Ya, betul. Apalagi dosen-dosenmu, kamu perlu cerita sama mereka. Bisa saja mereka mengorbankan tanda kasihnya 1 bulan hanya untuk uang kuliah. Selain itu, selain duit, selain materi, kebijaksanaan mereka, nasihat mereka, bimbingan mereka bisa menolong kita menjadi kuat. Itu yang kami alami. Kami sudah terlalu banyak nyusahin dosen di sini. Saat ribut dengan dosen yang satu, pergi ke dosen yang lain, manas-manasin. Ribut dengan dosen yang ini, pergi ke dosen yang agak halus-halus ya. Ke rumahnya Pak Daud. Itu. Enggak. Maksud saya kami butuh penasehat. Kami butuh guru-guru spiritual. Kita juga butuh penasehat. Semua raja ada pembimbing mereka, amin. Kita juga butuh pembimbing, supaya di masa-masa krisis engkau tidak bunuh diri kayak temanmu itu, gara-gara putus cinta, teguk minuman, hilang kesadaran, geret leher. Saya pulang ke Medan beberapa bulan yang lalu, 5 teman saya, teman baik, meninggal semuanya. Sama, marga Siagian lagi. Putus cinta, Pak Dwi, minum dia, kesadarannya hilang. Ditabrakannya dirinya sama mobil, mati. Karena orang yang mabuk itu udah nggak ada kesadaran. Gantung diri, overdosis, lambung bocor. Karena apa? Mereka mencari hiburan mereka kepada benda mati yang tidak bisa mengarahkan jiwa kita. Tetapi ketika Anda stres, tidak lagi saya dapatin orang mabuk di Gua Maria sana ya. Ada yang ngaku sama saya loh, Bang, apa? Saya baru mabuk di Gua Maria sana. Sama siapa? Dosen, kasih tahu Pak Pendeta. Ya. Merokok itu bisa menenangkan jiwamu. Bukannya makin stres orang merokok. Makin stres kan buktinya gini. Itu orang stres itu. Kalau tarik nafas terus. Tetapi guru-guru spiritual, penasehat-penasehat rohani bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Tapi satu hal dari kesimpulan ini,
Ini adalah karya Tuhan untuk menolong kita di masa-masa krisis. Tidak selalu dengan materi, tidak selalu dengan bentuk barang, tetapi dia bisa mengirim orang-orang yang terbaik datang ke kehidupan kita untuk memberikan kekuatan, kemampuan. Anda akan menjadi survive dan Anda akan menjadi pemenang. Amin. Amin. Katakan sama belakangmu, mari bangkit dan berjuanglah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, firman-Mu telah hamba sampaikan. Selebihnya Roh Kuduslah yang bekerja.